Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benafa Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu kenapa statistika itu penting untuk dipelajari. Untuk itu, berikut ini terdapat video yang menjelaskan mengapa statistika itu penting. Oleh karenanya, selamat menyaksikan. I hope you're doing well, fellow learners. Today, we're going to take a look at how statistics is everywhere in our lives. Sit back and grab hold of your chair. This might be really surprising. Yes, even for you stats students. As you might be aware, statistics is all about collecting, analyzing, organizing, and interpreting data. Yeah, all sorts of data. It's too hot today. The temperature must be 35 degrees. Or more. Oh no. The stock market crashed and I suffered great loss. Need to make better investments. Leo Messi is the best football player in the whole wide world. These are some very general talks that you listen all day long, and it is not limited to temperatures, money, scores of football games, and your father's tax records. When we talk about numbers and calculations, mathematical equations come in picture, and they bring statistics along. Let's get right into it. First of all, let's talk about statistics and mathematics. Probability, dispersion, basic averages, and yes, what percentage of marks you scored is all mathematics. But the way you get involved in gathering the data and analyzing it before jumping to results is application of statistics. In business planning, in the last business class, were you studying about the investment types? Then, a few days ago, there were some discussions about analyzing business targets and how to earn some extra pocket money. That is also a part of statistics. See, you have been talking about statistics without even realizing. In environmental sciences, when you talk about the temperature or the area that is being deforested, there are a few numbers involved. Right? Not just this. When you talk about the aftermaths of carbon emissions or when you discuss the temperature of the day, the facts are statistically proven. Well, it is all statistics, and it has seeped in as an indispensable part in everyone's life. In healthcare, from taking complete details of the population with respect to demography and various other factors, to keeping a track record of your insurances and medical expenses, healthcare has been one of the major fields that enjoys the applications of statistics. Also, a record of your body temperature, blood pressure, and your overall physical health with the doctor counts as statistics. Statistics in finance. Yeah, your pocket money, expenditures, savings, and everything else associated with your financial health can also be managed via statistics. Panning the focus to bigger things, even our governments rely on statistical data to make huge policies that affect millions of us. Statistics in banking. Banks operate on the assumption that not everybody who deposits money with them withdraws it at the same time. They lend the money out to people in need and charge a fixed amount recurring at a fixed interval of time. In the form of interest, they use statistical approach to make an estimate of the number of deposits and claims for a particular day or a period of time. Statistics in genetics. It has always been used as a method to draw inferences from genetic data obtained from a subject, or to study interconnection between several subjects and their traits. You might find it hard to believe that there is a scientific field concerned with developing statistical methods for justifying some traits showcased by subjects, and drawing conclusions from genetic observations. Well, these have been some of the fields that utilize statistics to operate and to improve. Statistics is not limited to just these though. It's everywhere. Keep on looking for the beauty of numbers in everything. Hope you learned something new today and enjoyed the process. Hit the like button if you did, and subscribe to this channel to continue learning with us.
Nah, bagaimana videonya tadi? Bagus? Ya, bagus. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa statistika itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang genetika tadi, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita di sini hidup juga selalu bergantung dengan data-data. Nah, untuk data sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika untuk data tunggal. Bagian 3. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau yang biasa disebut juga dengan deviasi mean adalah rata-rata jarak nilai antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Nah, kegunaan dari simpangan rata-rata sendiri adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai yang terdapat pada data tersebut menyimpang dari rata-ratanya. Sehingga jika kita rumuskan, maka rumusnya adalah XD sama dengan 1/N kali sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar dimutlakin. Dengan XD merupakan simbol dari simpangan rata-rata, XI adalah data ke I untuk I-nya dari 1 sampai N, dan X bar-nya adalah rata-rata. Nah, perhatikan XI min X bar, jika dikurangkan hasilnya negatif, karena dimutlakin juga, maka hasilnya juga akan tetap positif. Begitu pula jika XI min X bar hasil positif, maka jika dimutlakin hasil akan positif juga. Untuk lebih memahami tentang simpangan rata-rata, berikut ini terdapat contoh soal. Diketahui data berikut, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, di sini kita hitung bahwa banyaknya data di sini ada 10 ya. Nah, kemudian untuk rata-ratanya, di video sebelumnya sudah ditemukan bahwa rata-rata dari data tersebut adalah 29. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya, yaitu XD sama dengan 1/N, tadi karena N-nya 10, masukin aja 10, kali sigma I1 sama dengan N, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar dimutlakin. Nah, berarti nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. 20 min 29 ditambah, maaf ini mutlak ya, benar. 22 dikurangi 29 ditambah lagi dengan 24 min 29 dan seterusnya sampai nanti data terakhir yaitu 38 min 29 sama dengan 1/10 kali 20 min 29, hasilnya kan min 9. Karena dimutlakin, maka hasilnya menjadi positif 9. Ditambah dengan 22 min 29, min 7, karena dimutlakin jadinya plus 7. Kemudian 24 min 29, min 5, karena dimutlakin jadinya plus 5. Begitu pula seterusnya, sampai nanti untuk data yang terakhir, 38 min 29, 9 dimutlakin berarti tetap 9. Sehingga, jika kita jumlahkan, yaitu 1/10 dikalikan dengan 49. Nanti hasil akhirnya adalah 4,9. Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama.
XD-nya adalah 4,9. Selanjutnya ke contoh soal 2. Di sini ketahui datanya berupa tabel. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, perhatikan di video pertama kemarin sudah ditemukan nilai rata-rata dari data tersebut adalah X bar sama dengan 78,625. Nah, sekarang kita akan mencari nilai simpangan rata-ratanya. XD sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar mutlakin. Nah, perhatikan karena di sini ada frekuensinya, maka nanti dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Fi. Nah, langsung aja ya. N-nya di sini 40, jadi 1/40 dikalikan dengan dalam kurung frekuensinya yang pertama 3 mutlak 65 min 78,625 ditambah 5 mutlak 70 min 78,625. Dan seterusnya sampai yang terakhir 90 min 78,625. Nah, di sini frekuensinya tadi 5 ya. 5. Nah, masing-masing kita carikan selisihnya. Kemudian hasilnya negatif ataupun positif, nanti tetap positif karena dimutlakin. Dan nanti masing-masing juga dicari frekuensinya dan hasilnya ditotal semuanya. Sehingga nanti hasilnya adalah sama dengan 1/40 dikalikan dengan 240,5 sama dengan 6,0125. Nah, ini jawabannya. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata di sini jawabannya sama. Simpangan rata-ratanya 6,0125. Ya, sekian untuk materi tentang simpangan rata-rata. Materi selanjutnya itu tentang ragam. Apa itu ragam? Ragam atau yang biasa disebut juga dengan varians adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi dari data-data statistika yang paling sering digunakan. Nah, ragam sendiri menyatakan
perbandingan antara simpan baku atau yang biasa disebut juga dengan standar deviasi dengan nilai rata-ratanya. Nah, jika dirumuskan, maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. Dengan S kuadratnya sama dengan ragam, XI-nya data ke I untuk I-nya sama dengan 1 sampai N, dan X bar-nya sama dengan rata-rata. Nah, perhatikan di sini XI min X bar-nya, jika diselisihkan hasilnya positif maupun negatif, jika dikuadratkan maka hasilnya juga akan positif. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu tentang simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku atau yang biasa disebut juga dengan standar deviasi adalah ukuran sebaran statistik, nilai menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku sendiri rumusnya adalah akar kuadrat dari ragam. Sehingga jika kita rumuskan, S itu bernilai akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar dikuadratin. Nah, nanti seperti ini. Kita cek apakah sama rumus yang ada di sini. Ya, ternyata sama. S-nya melambangkan simpangan baku. S kuadrat itu ragam. XI adalah data ke I untuk I-nya 1 sampai N. Dan X bar-nya adalah rata-rata. Nah, untuk lebih memahami tentang simpangan baku dan ragam, berikut ini terdapat contoh soal. Diketahui data berikut ini, tentukan ragam dan simpangan bakunya. Nah, tadi sebelumnya juga sudah diketahui bahwa N-nya itu sama dengan 10. Dan X bar-nya sama dengan 29. Nah, sekarang kita akan mencari ragamnya terlebih dahulu. S kuadrat sama dengan 1 per N-nya 10 kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat. Jadinya, kita jumlahkan satu persatu langsung saja ya. 20 dikurangi 29 kuadrat ditambah 22 dikurang 29 kuadrat ditambah 24 min 29 kuadrat dan seterusnya sampai nanti yang terakhir 38 min 29 kuadrat. Nah, nanti sama dengan 1 per 10 kali 20 min 29 min 9 jika dikuadratkan 81 positif ya, ditambah 22 min 29 kuadrat min 7 dikuadratin jadi 49 ditambah 24 min 29 min 5 jika dikuadratkan jadi 25 ditambah dan seterusnya sampai 38 min 29 yaitu 9 dikuadratin 81 sama dengan 1/10 kali ini dijumlahkan nanti hasilnya ditemukan 330. 1/10 kali 330 yaitu sama dengan 33. Nah, di sini sudah diketahui ragamnya 33. Nah, tadi simpangan baku rumusnya adalah akar dari ragam. Sehingga S sama dengan akar 33.
Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. S kuadratnya di sini 33, ragamnya 33, dan simpangan bakunya nilainya akar 33. Untuk contoh soal berikutnya, di sini diketahui datanya dalam bentuk tabel, tentukan ragam dan simpangan bakunya. Nah, perhatikan bahwa di sini tabelnya sama kayak yang di simpangan rata-rata tadi, dan rata-ratanya juga sudah diketahui dari video pertama kemarin, sama dengan 78,625. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencari ragamnya terlebih dahulu. S kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar dikuadratin. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Nah, jadinya nanti sama dengan 1 per 40 kalikan dalam kurung. Frekuensi pertama 3. Kemudian kali 65 min 78,625 dikuadratkan. Kemudian ditambah yang kedua frekuensinya ada 5 kali nilainya 70, berarti 70 min 78,625 kuadrat, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir 5 kali 90 min 78,625 dikuadratin. Nah, nanti ini masing-masing dicari selisihnya, hasil dikuadratkan dan dikali frekuensi masing-masing. Kalau udah kemudian dijumlahkan semuanya, sehingga nanti hasilnya sama dengan 1 per 40 dikalikan dengan 2049,375. 1 per 40 kali 2049,375 sama dengan 51,234. Nah, sudah ketemu ragamnya. Dan sekarang kita cari simpangan bakunya. S, rumusnya akar dari ragam, sehingga hasilnya adalah akar dari 51,234. Ya, ini jawabannya. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini diketahui X barnya 78,625 dan ditemukan ragamnya 51,234 dan simpangan bakunya akar dari
51,234. Ya, sekian materi tentang ragam dan simpangan baku. Nah, sekian untuk materi tentang data tunggal. Nah, supaya teman-teman di sini lebih memahami tentang data tunggal, berikut ini kami berikan latihan soal. Mohon untuk dikerjakan dan untuk pembahasannya akan dibahas di video selanjutnya. Yaitu yang pertama, di sini diberikan datanya berupa deret biasa seperti ini. Datanya di sini masih belum urut. Tentukan yang pertama rata-rata, kemudian modus, median, kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, selanjutnya, berikut ini data nilai UTS Matematika kelas 12 IPA dalam bentuk tabel sama. Tentukan rata-rata, modus, median, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Dan untuk soal ketiga, di sini diketahui nilai rata-rata kelas pada ulangan matematika adalah 58. Jika rata-rata yang laki-laki 64 dan rata-rata perempuan 56, maka tentukan perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin sekian untuk materi tentang data tunggal. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan materi data tunggal dari video pertama kemarin hingga video ketiga ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.